Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pembelajaran belum bisa kita laksanakan di dalam kelas, makanya ini saya membuatkan video pembelajaran sebagai ganti dari pembelajaran yang tidak bisa kita laksanakan di dalam kelas. Jadi anak-anak bisa belajar melalui video yang telah saya buat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang akan kita pelajari bersama saya. Yang pertama itu adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Ini adalah gambar keadaan kota Mekah, tepatnya di sekitaran Ka'bah. Pada zaman dahulu itu bentuknya seperti ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di sekitaran Ka'bah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi 12 itu adalah bulannya, maaf, 12 itu adalah tanggalnya, Rabiul Awal itu adalah bulannya, sedangkan tahun Gajah itu adalah sebagai tahun. Kenapa kok disebut sebagai tahun Gajah? Karena sebelum kelahirannya Nabi Muhammad itu ada seorang raja yang sangat jahat yang bernama Raja Abraha. Dia itu ingin menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, waktu ingin menghancurkan bangunan Ka'bah, dia itu membawa pasukan yang sangat banyak berupa pasukan bergajah. Nah, pasukan bergajah yang sangat banyak ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi berhubung kota Mekah, khususnya bangunan Ka'bah itu dilindungi sama Allah, oleh sebab itu Raja Abraha itu gagal menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, barulah Nabi Muhammad itu dilahirkan di sekitaran bangunan Ka'bah. Selanjutnya, itu adalah orang tua Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad itu memiliki ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Dari pernikahan Abdullah dan Aminah itu melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Selanjutnya, saat Nabi Muhammad itu masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah tadi itu meninggal dunia. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad kecil itu lahir dalam keadaan yatim. Apa itu artinya yatim? Yatim itu adalah seorang anak yang lahir atau seseorang anak yang sudah tidak memiliki ayahnya. Dalam arti ayahnya itu sudah meninggal. Jadi waktu Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan yatim atau tidak memiliki ayah dan beliau itu tidak pernah melihat bagaimana wujud ayahnya yang bernama Abdullah tadi. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad itu berusia 6 tahun, ibunya itu meninggal. Jadi setelah ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah itu meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad itu seorang anak yatim piatu. Kalau yatim tadi itu adalah seorang anak yang ditinggal mati sama ayahnya. Sedangkan kalau yatim piatu itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, yaitu adalah bapak dan ibu. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu masih kecil, terutama apa itu masih berusia 6 tahun, beliau itu sudah dalam keadaan yatim piatu, sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, itu Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, saat Nabi Muhammad itu berusia 8 tahun, ternyata kakeknya itu meninggal juga. Jadi baru Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya selama 2 tahun, kakeknya itu meninggal. Nah, setelah ditinggal mati ayahnya, ibunya, selang 2 tahun ditinggal mati sama kakeknya, lalu Nabi Muhammad itu diasuh sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, jadi jangan sampai salah ya, antara kakek dan pamannya itu namanya hampir mirip. Kakeknya itu bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya itu bernama Abu Thalib. Ya, jangan sampai keliru. Nah, jadi Nabi Muhammad setelah sepeninggal kakeknya itu diasuh sama
pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, selanjutnya pada usia 25 tahun Nabi Muhammad itu menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah yang saat itu Siti Khadijah itu berusia 40 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad berusia 25 sedangkan Siti Khadijah itu berusia 40 tahun. Jadi selang jaraknya itu ada 15 tahun. Lebih tua Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad. Selanjutnya, pada saat Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang rasul dan mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro. Nah, ini adalah foto dari Gua Hiro. Kurang lebih bentuknya Gua Hiro itu seperti ini. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu beliau itu sedang berdiam diri di Gua Hiro lalu didatangi sesosok makhluk. Ternyata makhluk itu adalah malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang rasul. Nah, selanjutnya wahyu pertama Nabi Muhammad itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini adalah wahyu pertama yang diterima sama Nabi Muhammad saat berada di Gua Hiro yang tadi. Nah, ini adalah wahyu pertamanya. Mari kita membaca bersama-sama wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Nah, itu tadi adalah wahyu pertama yang diterima sama Nabi Muhammad. Selanjutnya, setelah menerima wahyu yang pertama, itu Nabi Muhammad secara berangsur-angsur memperoleh wahyu dari Allah selama berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad itu menerima wahyu, itu secara berangsur-angsur, tidak langsung secara keseluruhan itu tidak. Jadi secara berangsur-angsur. Artinya berangsur-angsur itu adalah sedikit demi sedikit. Nah, yang pada saat ini seluruh wahyu Nabi Muhammad itu telah dikumpulkan menjadi satu dan dibukukan yang disebut sebagai Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran kalian yang ada di rumah itu semuanya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu adalah pada akhir usianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wafat pada usia 62 tahun dan beliau itu dimakamkan di Madinah. Nah, ini adalah foto makam Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Nah, jadi bentuknya itu seperti itu, bukan panjang seperti itu, tapi makamnya Nabi Muhammad itu berada di dalam pagar itu, jadi dilindungi. Nah, jadi setiap kalau ada orang yang pergi berhaji atau pergi umroh itu pasti mampir ke makamnya Nabi Muhammad untuk mendoakan beliau. Selanjutnya, sebagian keteladanan Nabi Muhammad. Kenapa kok sebagian? Karena keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Makanya tidak bisa Pak Rosi sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Makanya saya sebutkan cuma sebagian saja sebagai pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sangat mencintai atau sangat suka dengan orang yang saling sayang menyayangi. Yang pertama, bentuk kasih sayang Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang terhadap sesama. Artinya kasih sayang terhadap sesama itu adalah saling menyayangi antara orang lain. Nah, jadi sama manusia itu harus saling sayang menyayangi. Hidup rukun, tidak boleh
bertengkar, tidak boleh berantem. Harus saling menyayangi, saling menghormati agar kehidupan ini dapat berjalan dengan damai. Terus selanjutnya, selain kasih sayang terhadap sesama, Nabi Muhammad itu juga mencontohkan kasih sayang terhadap lingkungan. Contohnya apa? Kasih sayang terhadap lingkungan itu adalah waktu kita itu membuang sampah, jangan membuang sembarangan. Kan ada tuh kotak sampah, apa tuh tempat sampah. Nah, kalau kita itu ingin membuang sampah, harus buang sampah di tempatnya. Jangan sembarang membuang sampah. Apa akibatnya, Cah? Bila membuang sampah sembarangan. Yang pertama, itu dapat menyebabkan banjir. Jadi banjir itu dapat membawa musibah kepada kita. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita itu tidak sayang terhadap lingkungan. Satu itu tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang kan banyak itu gunung-gunung yang sudah mulai gundul, hutannya sudah mulai hilang, pohonnya banyak yang ditebangi. Nah, itu adalah contoh yang tidak boleh kita lakukan. Karena Nabi Muhammad itu mencontohkan harus kasih sayang terhadap lingkungan. Lingkungan itu harus kita jaga dan kita sayangi untuk kehidupan kita saat ini dan untuk kehidupan penerus kita di masa depan. Selanjutnya itu adalah pemaaf. Jadilah seseorang anak yang pemaaf. Kalau ada teman atau siapa yang berbuat salah kepada kita, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tetap harus memaafkan. Jadi maaf-memaaf itu tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri saja, tapi setiap waktu kalau ada orang yang bersalah terus kemudian minta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita itu berbuat salah kepada teman atau orang lain, kita harus meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan, ya. Terus selanjutnya itu adalah apa itu? Nggak kelihatan. Tabah dan sabar. Kasih sayang selanjutnya yang dicontohkan sama Nabi Muhammad itu adalah tabah dan sabar. Nah, itu gambarnya siapa? Itu gambarnya Pak D. Sopo. Nah, yang bicara seperti ini. Yang sabar ya bos. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita itu harus tabah dan sabar. Nah, selanjutnya contoh keteladanan Nabi Muhammad selanjutnya adalah jujur. Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang jujur. Nah, waktu Nabi Muhammad itu kecil, beliau itu sering mengembalakan kambing yang bukan miliknya. Nah, berhubung Nabi Muhammad itu adalah sosok yang jujur, beliau itu menjaga kambing yang bukan miliknya itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nabi Muhammad itu juga seorang pedagang. Nah, kenapa kok di sini ini ada gambar timbangan? Nah, jadi Nabi Muhammad saat berdagang itu adalah sosok yang jujur. Misalkan ada pembeli yang ingin membeli beras 1 kilo. Nah, itu beliau itu ya memberi atau menjual beras 1 kilo, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Itu adalah contoh kejujuran ya Nabi Muhammad dalam berdagang. Terus pesan yang dapat kita ambil, kita itu sebagai manusia harus tetap berperilaku yang jujur. Apa itu artinya jujur? Jujur itu artinya adalah berkata apa adanya, tidak boleh berbohong. Nah, itu harus jujur, karena jujur itu adalah contoh keteladanan Nabi yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok harus jujur? Karena dengan kejujuran kita itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar. Terus selanjutnya itu adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang percaya diri. Nah, pada awal video tadi kan Pak Rosy sudah menyebutkan kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yatim piatu. Beliau itu sudah ditinggal mati sama ayahnya, sama ibunya, terus kemudian sama kakeknya. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah ditinggal mati sama kedua orang tuanya, beliau itu tetap percaya diri, tidak minder.
Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan memiliki kekurangan. Jangan jadikan kekurangan kalian itu sebagai beban yang berat. Nah, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi kalian untuk bangkit dan menjadi anak yang berprestasi. Nah, contoh sikap percaya diri yang dapat diterapkan di kelas, misalkan kalian itu belum bisa mengerjakan tambah-tambahan, misalkan waktu kalian itu ditunjuk sama bapak ibu guru disuruh maju, sedangkan kalian itu belum bisa. Nah, tetap kalian tetap harus merasa percaya diri, yakin dengan kemampuannya. Bismillah, tetap maju. Nah, dengan demikian, nanti kalau di depan kelas nanti akan diajari sama bapak atau ibu guru. Yang penting itu maju dulu. Selama perbuatan kita itu benar. Nah, harus memiliki sikap percaya diri. Nah, selanjutnya, nah, demikian video pembelajaran yang dapat saya berikan kepada kalian. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.